Cantik, cantik. Tepuk tangan dulu. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan naikkan tangan bagi yang mau bertanya. Panitia akan mendatangin Anda dengan kertas dan pulpen. Tolong bertanya yang sopan, karena kalau pertanyaan aneh-aneh sama panitia dibuang pertanyaannya. Sambil menunggu yang naikin tangan bertanya, panitia mendatangin Anda. Kita bernyanyi lagu Putri Cening Ayu. Putri Cening Ayu, kita cening rumah, kenapa suka nyanyi lagu Putri Cening Ayu, Pak Gede? Suatu hari saya meditasi di Bali Utara. Saya mendengar suara, boleh nanya Gede Prama, boleh nanya. Saya tanya, saya minta lagu Bali satu saja. Saya sudah tinggal di Bali, yang saya bimbing kebanyakan orang Bali. Tunjukin saya lagu orang Bali yang menyentuh. Lagu ini muncul dalam suara instrumen yang membuat air mata saya menetes. Saya tanya, kenapa lagu Putri Cening Ayu? Lagu ini mewakili cinta sempurna Pulau Bali. Buktinya, September 11 tahun 2001, bom teroris meledak di Amerika, menghancurkan gedung kembar World Trade Center. Setelah itu banyak sekali peluru yang ditembakkan Amerika di Afghanistan dan Irak. Bahkan ya banyak nyawa, begitulah. Lebih sedikit kita cerita yang gelap, lebih bagus. Di tahun berikutnya, di sana tanggal 11, kita di sini tanggal 12. Di sana bulan September, di sini Oktober. Di sana 2001, di sini 2002. Bahkan ada teman yang menghitung dengan jam dan detik. Persis sejam setelah kejadian di New York, semenit dan sedetik itu bom Bali yang pertama dikutip. Kalau di Amerika bom teroris meledak, banyak sekali peluru yang ditembakkan. Di Bali tidak ada satupun batu kecil yang kita lemparkan ke rumah orang lain. Tepuk tangan dulu. Itu makanya beberapa tahun setelah kejadian bom Bali, ada wanita Amerika yang stres keliling dunia. Penemuannya bagus sekali. Makanan enak ditemukan di Italia. Doa yang indah terdengar di India. Tapi cinta yang menawan
ditemukan hanya di Pulau Bali. Tepuk tangan. Ada bule yang bertanya ke saya, what kind of ritual that you have in Bali? Anda punya upacara apa di Bali? Saya bilang upacara cinta, ritual of love. Buktinya apa? Kalau di tempat lain setan diusir-usir, di Bali setan kasih suguhan. Bahkan di rumah setannya kita kasih rumah bernama Penunggun Karang. Kalau Anda memuja Tuhan, semua manusia melakukannya. Tapi kalau Anda mencintai setan, lebih mudah memuja Tuhan. Tepuk tangan. Seperti itu. Makanya itu Pak Gubernur saya pernah bisikin, ya, kalau bisa bandara kita ditulis Welcome to the Island of Love. Ya, selamat datang di Pulau Cinta Kasih. Tepuk tangan buat orang Bali itu. Bagaimana cara mengenali dan bertemu dengan guru sejati? Saya sarankan teman-teman yang mau bertemu guru sejati adalah murnikan hati Anda. Seperti bunga yang mengundang kupu-kupu, sampah yang mengundang lalat. Anda yang hatinya indah, secara alamiah Anda akan didatangin guru. Itu makanya saya fokus ngajarin orang di cakra keempat, beautiful heart. Kalau bahasa Hindunya jadi Arjuna. Arjuna itu artinya hati yang indah. Kalau Anda hatinya indah, secara otomatis Anda akan ketemu guru sejati. Makanya di keluarga Compassion pedomannya cuma dua untuk memiliki hati yang indah. Pertama, banyak menolong. Kedua, kalau tidak bisa menolong, cukup jangan menyakiti. Persis seperti lagu yang barusan saya nyanyikan ke Anda. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu mencari bunga-bunga yang indah. Rindu dengan guru sejati, jangan lupa seperti kupu-kupu. Jiwa Anda, orang lain seperti bunga. Anda boleh ambil intisarinya, tapi jangan hancurkan bunganya. Kalau Anda hidupnya seindah kupu-kupu, secara alamiah akan didatangin guru sejati. Sama dengan cerita wartawan dari Salatiga yang sudah saya ceritakan ke Anda. Bagaimana mengatasi anak yang suka memarahi orang tuanya? Apakah dengan menyuruh, memaksanya melakukan meditasi? Wah, ini. Anak-anak adalah malaikat yang terlahir untuk menyempurnakan jiwa orang tuanya. Tidak cocok sama tetangga, Anda bisa pindah rumah. Tidak cocok sama atasan, Anda bisa pindah kerja. Tidak cocok sama atasan, tidak cocok sama anak-anak, maaf, kita tidak bisa lari. Karena tidak bisa lari, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah meletakkan anak-anak sebagai amplas yang menghaluskan jiwa. Sehingga saran saya ke Anda, terima dan dekat anak-anak yang nakal. Zaman saya dan Anda dulu, kalau kita nakal kita dipukulin. Saya dipukulin sama bapak saya. Wah. Sekarang sangat berbahaya memukulin anak-anak. Di luar ada HIV dan AIDS.
Di luar ada narkoba dan barang-barang berbahaya, sangat berbahaya. Sehingga ini yang saya lakukan untuk anak-anak saya, keluarga biologi maupun keluarga spiritual. Ini Krishna Galih lagi kencing, kalau hilang ini kencing dia. Ya, saya dekat mereka, saya terima. Jangankan Galih dan Krishna yang sopan sekali. Ini anak-anak berkebutuhan khusus yang sopan. Mbok kadek yang gila pun saya biarkan di sebelah saya, menari, lompat. Kadang-kadang lagi doa begini, dupa dia pindahkan sama dia. Yang namanya orang gila. Ya, Anda tahu, tatkala kita mendekat anak-anak kita, yang pertama kali sembuh bukan anak kita, kita sendiri. Tepuk tangan. Dekat, sayangi, dekat, sayangi. Cuman seperti itu. Yang ini obat tidak saya hasil bacaan buku, tapi sesuatu yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Sayangi, dekat, sayangi, dekat. Tidak ada obat yang lain. Itu bertahun-tahun, belasan tahun. Guru, bagaimana guru berguru ke dalam karena bom Bali 2002? Nah, tepuk tangan dulu, ada yang bertanya nih. Kalau ada yang bertanya. Ini kalau ada yang bertanya boleh ceritakan. Saya itu atas berkah guru Tuhan, kalau Anda boleh menyebutnya, atau Buddha kalau Anda memuja Buddha. Saya punya karir di Jakarta cepat sekali. Padahal IQ saya termasuk IQ yang tidak cerdas. Waktu ngelamar tamat sarjana saya sering ditolak-tolak karena IQ-nya pas-pasan banget. Tapi karir saya bagus. Ringkasnya umur 38 saya jadi presiden direktur. Kalau anak-anak muda itu cita-cita banyak orang. Tapi tatkala saya jadi presiden direktur, seingat saya sekurang-kurangnya 3 kali saya masuk UGD, unit gawat darurat, tempat di mana banyak manusia mati. Itu akhir tahun 2001, awal 2002. Jadi setahun sebelum bom Bali itulah. Dan selalu sakitnya di sini, di cakra keempat. Pernah lagi rapat di Hotel Shangri-La, rapat dengan tamu terhormat, itu orange juice belum diminum. Kalau Anda minum baru sakit, masih ngerti. Baru lihat orange juice udah kembali, langsung jatuh, saya langsung masuk unit gawat darurat rumah sakit. Dan selalu oleh dokter masukin infus, tidak hilang. Dan selalu dimasukin obat, apa saya masukkan oleh dokter lewat dubur. Tidak, maaf. Waktu itu saya sudah berpikir ini tidak benar. Saya disembuhkan dengan memasukkan sesuatu lewat dubur, itu tidak benar. Yang kedua juga begitu, sakit di cakra keempat, sakit UGD. Yang ketiga sakit di cakra keempat, lagi UGD. Karena berkali-kali UGD sebelah saya ada sudah mati, ada yang sudah macam-macam lah. Saya bilang, dan selalu Pak Dokter bilang, nggak apa-apa. Nah, yang ketiga saya nggak mau, nggak apa-apa. Saya mau diopnam, saya mau diperiksa. Kalau lebih dari 3 kali seperti ada apa-apa. Diperiksa di Rumah Sakit Internasional Bintaro, biaya perusahaan, bukan biaya sendiri. Segala macam lah. Mau di ronsen lah, mau di USG lah, mau di yang paling canggih alat di sini. Alat apapun sudah masuk ya dan dibayarin orang. Ujung-ujungnya di hari ketiga, dokternya bilang, Pak Gede pulang. Tidak ada apa-apa. Nggak mungkin 3 kali lebih masuk unit gawat darurat rumah sakit selalu kena serangan di sini. Tidak ada apa-apa. Dan selalu obat masuk lewat dubur, itu pesan. Ini bahaya. Ya. Dan pada saat yang sama di rumah saya salah satu pohon kelapa sambar petir terbakar. Beberapa hari kemudian bom Bali. Dan di bom Bali itulah 2 minggu tubuh saya menggigil, menangis sekali. Padahal tidak ada keluarga, tidak ada teman yang menangis, yang meninggal di Kutub. Saya tahu yang menangis. Dari situ saya sudah siapkan, ini panggilan. Saya sudah bilang ke anak dan istri saya, siap-siap, persoalan waktu papa akan meninggalkan kamu. Bisa ninggalin berhenti bekerja, bisa juga ninggalin mati. Ya, siap-siap. Itu panggilannya ini seperti inilah. Nah, karena itu saya pelan-pelan meninggalkan dunia material.
dan lihat anak-anak masih kecil saya tungguin dan lain-lain. Teorinya 2002 saya sudah meninggalkan teori, tapi saya lihat anak-anak masih kecil. Tidak boleh saya melukai anak-anak terlanjur lahir. Akhirnya saya tunggu anak-anak biar siap dan lain-lain. 12 tahun setelah bom Bali, istri saya yang melihat sesuatu. Istri saya merayu anak saya, kasih papa pensiun ya, kasih ya. Kalau kamu nggak kasih pensiun, papa mah mati. Karena ancamannya mati. Pensiun di umur muda. Begitu saya dibimbing oleh guru di dalam, selalu kenanya di sini. Makanya ajaran saya selalu cakra keempat, Arjuna, hati yang indah. Karena berkali-kali sebelum bom Bali selalu di sini, piung, sakitnya minta ampun dan langsung tidak sadarkan diri. Yeay, kurang lebih seperti itu. Tepuk tangan dulu.